Varian Omikron akhirnya terdeteksi di Indonesia. Terdeteksi bukan berarti sekarang baru masuk ya. Ini mungkin sudah masuk beberapa waktu yang lalu ke Indonesia dan mungkin sudah bersirkulasi di masyarakat dan sudah terjadi penularan atau transmisi lokal di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Sama saja. Cara kita melawan varian ini sama dengan cara kita melawan varian yang sebelumnya. Yang pertama, cegah jangan sampai atau minimalkan virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena apapun variannya, yang penting kalau varian itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, tidak akan menimbulkan dampak pada diri kita. Untuk mencegah, yang pertama dengan protokol kesehatan itu adalah cara yang terbukti efektif untuk bisa mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita atau minimal meminimalkan risiko. Yang pertama, masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan ventilasi yang baik. Yang kedua, apabila virus itu lolos masuk ke dalam tubuh kita, siapkan sistem imun kita supaya cepat dan kuat dalam melawan varian yang masuk ini, yaitu dengan pola hidup sehat dan vaksinasi. Yang harus kita waspadai dari varian Omikron ini bukan dia menyebabkan gejala ringan atau berat, karena virusnya masih sama SARS-CoV-2. Selama virusnya masih sama, itu kita sebetulnya sudah tahu bahwa 80% sampai 90% orang yang terinfeksi itu gejalanya akan ringan. Apalagi sekarang vaksinasi sudah mulai banyak, orang-orang yang sudah pernah sakit juga sudah mulai banyak, jadi pasti lebih banyak yang bergejala ringan nantinya. Tapi tetap ada orang-orang yang rentan di situ, orang-orang lansia, orang-orang komorbid yang pembentukan antibodinya tidak terlalu baik, dan juga ditambah orang-orang yang belum divaksinasi. Nah, orang-orang ini apabila terinfeksi varian apapun masih akan bisa menjadi gejala berat, sama saja dengan Omikron. Yang kita takutkan justru kalau ini gejalanya semakin banyak yang ringan, orang akan semakin menyepelekan gejalanya, nggak mau tes dan merasa ini penyakit biasa. Tapi karena penularan terjadi terus, maka jumlah total absolut kasus akan meningkat. Bila jumlah total absolut kasus akan meningkat, maka proporsi orang yang rentan atau yang bergejala itu juga akan meningkat. Nah, orang-orang bergejala ini yang kita takutkan apakah dia akan ke rumah sakit. Ini yang kita belum tahu bagi sejauh mana Omikron ini akan berpengaruh pada tingkat dirawat inapnya seseorang. Jadi ini yang kita nggak boleh buru-buru untuk menyimpulkan. Jadi kita harus tetap waspada ya. Tetap waspada. Yang penting kalaupun gejala itu ringan, nanti kasus meningkat, yang kita harapkan tingkat dirawat di rumah sakitnya itu tidak tinggi. Karena yang bahaya yang bisa terjadi di bulan Juli Agustus kemarin adalah melebihi batas. Jadi jumlah orang yang sakit yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu melebihi kapasitasnya. Itu yang kita tidak mau terjadi lagi. Jadi sekarang untuk mencegah itu, lakukan supaya penularan itu nggak luas. Lakukan yang tadi saya bilang di awal, semua senjata kita tiga lapis itu harus dilakukan semua. Udah gitu aja untuk melawan varian Omikron. Sebetulnya kita sudah tahu semua rumusnya, tinggal kita lakukan. Karena sekarang ini kita masih dalam kondisi perang, masih dalam kondisi pandemi, kita harus maju dengan semua senjata yang ada.